pertama kalian lakukan, coba lihat di sekitar area yang ada di layar kalian. Kira-kira apa aja sih tanaman yang kamu ketahui di sana? Apakah ada salah satu tanaman yang kalian ketahui? Ya, ternyata di area ini ada lumayan banyak loh tanaman anggrek, mulai dari yang tidak berbunga hingga yang berbunga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah minat dan permintaan masyarakat melalui data luas panen dan jumlah produksi tanaman hias anggrek nasional tahun 2025 tercatat memiliki produksi mencapai sekitar 4,13 juta pohon untuk anggrek pot dan 1,33 juta untuk anggrek potong. Kalian harus tahu nih bahwa tanaman anggrek ini tumbuh melalui proses yang namanya kultur jaringan. Melalui teknik ini, kita bisa memperbanyak satu tanaman anggrek menjadi ribuan bibit baru yang sehat dan sama persis seperti dengan induknya. Menarik bukan? Lalu, apa saja sih prosesnya? Sekarang kita sudah berada di lokasi kebun bibit dan laboratorium kultur jaringan Lebak Bulus, Jakarta. Nah, di sini kita akan melihat proses kultur jaringan pada tanaman anggrek. Yuk, simak videonya. Nah, tahapan yang akan kita lalui untuk melakukan proses kultur jaringan mulai dari sterilisasi alat, pembuatan media tanam, inisiasi, subkultur, hingga aklimatisasi. Sebelum memulai pengkulturan, biasanya alat-alat yang akan digunakan dalam proses kultur jaringan harus disterilkan terlebih dahulu. Tahap sterilisasi alat sangat penting dalam kultur jaringan, yaitu untuk menghilangkan kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Alat-alat seperti cawan petri, pinset, pisau lab, dan lainnya dibungkus menggunakan koran yang kemudian diikat menggunakan karet. Barulah semua alat dimasukkan ke dalam autoklaf untuk sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit. Tahap selanjutnya dalam kultur jaringan adalah pembuatan media kultur. Secara umum, media kultur jaringan terdiri atas 6 komponen utama. Komponen pertama yaitu makronutrien, salah satu bahan yang dipakai yaitu KH2PO4. Komponen kedua, mikronutrien, contohnya ada kristalon. Komponen ketiga yaitu vitamin, ada tiamin dan myoinositol. Komponen keempat yaitu sumber karbon, ada glukosa. Komponen kelima zat pengatur tumbuh menggunakan bahan pisang yang diblender, di mana buah pisang mengandung hormon tumbuh seperti auksin dan giberelin serta nutrisi penting sebagai zat pengatur tumbuh eksogen. Dan terakhir komponen keenam, agen pembentuk gel, bahan yang dipakai yaitu agar bubuk. Dalam proses pembuatannya, di mana nantinya masing-masing bahan yang telah diukur sedikit banyaknya akan dicampurkan menjadi satu di dalam panci dan diaduk hingga rata. Seluruh bahan dilarutkan menggunakan aquades hingga mencapai 5 liter dan kemudian diaduk hingga merata. Selanjutnya dimasak di atas kompor hingga mendidih.
Jangan lupa untuk selalu diaduk. Setelah selesai dimasak, masukkan media ke dalam botol-botol kultur yang telah disiapkan. Larutan media dimasukkan ke dalam botol sebanyak kurang lebih 25 ml atau 1 centong per botol. Lalu tutup menggunakan penyumbat karet dan lapisi juga dengan plastik yang diikat menggunakan karet, di mana satu karet itu ada 3-4 putaran. Media kultur yang nantinya akan digunakan juga harus disterilkan terlebih dahulu nih, dengan cara memanaskannya di autoclave dengan suhu kurang lebih 121 derajat Celcius dan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Oh iya, setelah media kultur selesai di autoclave, media harus disimpan pada suhu ruang yang bersih, lalu menyimpannya selama 2-3 hari untuk memastikan tidak ada kontaminasi sebelum ditanami. Sekarang kita masuk ke tahap inisiasi. Tahap inisiasi melibatkan pemilihan dan persiapan ekspan tanaman yang akan digunakan. Tunas pucuk atau buku merupakan bagian organ yang sering digunakan sebagai sumber eksplan. Pada tanaman anggrek ini, bagian yang digunakan sebagai sumber eksplan adalah tunasnya. Eksplan tersebut biasanya diambil dari tanaman induk yang sehat dan bebas dari penyakit. Betadin di sini berfungsi sebagai bahan disinfektan atau antiseptik permukaan yang digunakan dalam tahap sterilisasi eksplan atau bagian tanaman yang akan dikultur. Setelah diperoleh sumber eksplan, maka langkah selanjutnya adalah penanaman eksplan ke dalam media kultur. Proses penanaman eksplan ini dilakukan di meja kerja laminar airflow dengan kondisi aseptik. Alat-alat yang digunakan untuk proses ini seperti pinset, pisau lab, dan cawan Petri harus disterilkan lagi dengan cara lewatkan bagian alat secara perlahan di atas nyala api spiritus sebanyak 3 kali. Tunas sebagai sumber eksplan dipotong-potong dengan ukuran kurang lebih 1 kali 1 cm. Kemudian ditanam pada botol kultur yang berisi media cair. Namun, lakukan pensterilan terlebih dahulu pada mulut botol yang berisi media tanam di atas api spiritus untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Tutup botol kultur hingga rapat menggunakan plastik atau aluminium foil dan ikat menggunakan karet. Simpan botol kultur ke dalam ruang kultur dan tempatkan di atas alat shaker. Dengan alat shaker atau pengocok ini, ekspan dan media akan bergerak, sehingga hal tersebut memungkinkan distribusi nutrisi yang lebih merata dan aerasi yang lebih baik. Tahap selanjutnya yaitu subkultur. Siapkan media subkultur yang baru, lalu persiapkan posisi botol yang nyaman pada saat pengerjaannya. Buka tutup botol kultur yang berisi panlet dan botol media kultur yang baru. Setelah itu, ambil beberapa panlet dan letakkan pada cawan Petri menggunakan pinset. Pilih beberapa panlet dengan ukuran yang sama. Tanam panlet ke dalam media tanam kosong. Pada tahap ini, ekspan tidak dilakukan sterilisasi, melainkan cukup dibilas dengan aquades untuk menghilangkan sisa-sisa media yang menempel. Kemudian panaskan sisi mulut botol dan tutup botol menggunakan api spiritus. Botol kultur ditutup hingga rapat menggunakan penutup botol yang dibaluri dengan betadin terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Dilapisi juga dengan plastik atau aluminium foil yang steril dan diikat menggunakan karet dan solatip, bertujuan untuk mengunci rapat penutup botol, menjaga kondisi aseptik agar eksplan tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme dari luar, serta mencegah penguapan berlebihan pada media agar. Jangan lupa setelah pengerjaan baik tahap inisiasi ataupun subkultur, botol diberi keterangan seperti tanggal, bulan, dan tahun, yang kemudian simpan botol kultur ke dalam rak-rak yang ada di dalam ruang kultur.
Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat ada tidaknya kontaminasi bakteri ataupun jamur. Tahap aklimatisasi. Pada tahap ini, tanaman perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembangkan sistem akar yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Pertama-tama, plantlet dikeluarkan dari botol harus dicuci bersih untuk membersihkan sisa-sisa media yang melekat di akarnya. Kemudian, rendam plantlet ke dalam larutan fungisida dan bakterisida sebanyak 1 gram per liter selama 5 menit. Kemudian, keringkan di atas kertas koran. Tanam plantlet ke dalam community pot atau tray semai hingga terisi semua. Nah, plantlet yang telah ditanam ini akan ditaruh di ruangan yang masih mendapatkan cahaya namun tetap teduh, yaitu pada intensitas cahaya kurang lebih 40% hingga 45%. Waktu yang dibutuhkan tanaman anggrek pada pot tray semai untuk beradaptasi di luar botol yaitu sekitar 3-6 bulan. Setelah itu, anggrek akan memasuki fase remaja dan dipindahkan ke pot individu 1,5 inch selama 3-6 bulan. Dan terakhir masuk ke fase dewasa, di mana anggrek dipindahkan kembali ke pot individu 3,5 inch selama 6 bulan. Nah, pada fase ini akan muncul spike yang dimana setelah 2 bulan bunga anggrek baru akan bisa mekar. Nah, itu dia seluruh rangkaian proses luar biasa dari kultur jaringan tanaman anggrek. Kita sudah melihat bersama bagaimana sebuah teknologi biologis mampu mengubah satu bagian kecil jaringan anggrek menjadi ribuan bibit baru yang siap tumbuh. Dengan menggunakan teknik ini, kita bisa menghasilkan banyak tanaman anggrek dengan sifat-sifat yang sama seperti tanaman induknya. Teknik kultur jaringan sebenarnya membuktikan sebuah keajaiban biologis yang disebut sebagai totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel hidup untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu tanaman yang sempurna apabila diberi kondisi lingkungan yang sesuai. Kira-kira bagian mana nih dari proses kultur jaringan yang paling menarik perhatian kalian? Apakah saat meracik medianya atau saat proses aklimatisasi? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!